Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso meminta pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar agar dipecat dari organisasinya. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari Cumi-Cumi, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Menurut Sugeng, Sudirman adalah korban yang harus dilindungi. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Tambahnya, Sugeng menduga, kelemahan Sudirman ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memuluskan rekayasa kasus Vina Cirebon. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus pembunuhan. Padahal kasus ini bukan kasus pembunuhan, kata dia lagi. Bukan cuma mendapatkan penganiayaan, Sudirman juga diberi janji-janji manis jika mau menuruti oknum tersebut. Tetapi yang pasti penganiayaan dialami, kata dia lagi. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah melacurkan profesinya untuk tidak menegakkan keadilan tapi merekayasa kasus yang diajukan oleh oknum polisi. Sementara itu, sejak akhir Agustus tahun 2024, kuasa hukum Sudirman sudah berpindah kepada Peradi. Titin Prialianti dan tim pengacara lainnya resmi menjadi penasihat hukum Sudirman. Sudirman didampingi keluarganya, telah mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Kepada keluarganya, Sudirman mengaku diminta menulis surat oleh pengacara lamanya itu. Suratnya berisi pernyataan kalau Sudirman tidak mau ditemui oleh siapapun. Kemudian ada juga surat yang ditulis Sudirman ke Presiden Jokowi, bahwa ia mengaku sudah nyaman di dalam penjara. Kata Sudirman itu dia disuruh nulis surat seperti itu katanya, ungkap Titin Prialianti. Sementara itu, kuasa hukum Sudirman yang lain, Jutek Bongso membantah kliennya keterbelakangan mental. Sebenarnya kami melihat Sudirman itu punya kemampuan itu, tidak seperti yang dia bayangkan, kata Jutek Bongso, dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Jutek Bongso menilai, kliennya itu memang memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kelihatannya agak telat berpikir dan mentalnya nggak bisa ditekan, itu yang kita lihat. Dan cepat berubah, punya masalah psikis, tutur Jutek. Jutek Bongso pun akan memeriksakan psikologis Sudirman ke ahlinya. Kalau dibilang normal, kenyataannya dia tamat SD umur 17 tahun. Kalau dibilang keterbelakangan mental itu tidak, jelas dia. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon.
Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Praktisi hukum, Tony R. mendesak agar dugaan penyiksaan terhadap Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, segera dilaporkan ke pihak berwajib. Dugaan tersebut mencuat setelah Sudirman menceritakan pengalaman pahitnya saat berada di bawah penahanan polisi, baik di Polres Cirebon Kota tahun 2016 maupun di Polda Jabar tahun 2024. Kalau benar yang dikatakan Sudirman bahwa sejak diamankan di Cirebon, dia mengalami kekerasan hingga fisiknya tidak berdaya, hal ini perlu diusut tuntas. Apalagi, penyiksaan ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan tembakan peluru karet, yang baru-baru ini diceritakan Sudirman kepada mantan kuasa hukumnya, Titin Prialianti, ujar Tony saat dikonfirmasi, pada Senin, 26 Agustus 2024, malam. Menurut Tony, tindakan tersebut jelas merupakan bentuk penganiayaan dan harus dilaporkan agar pelaku bisa diproses secara hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa dugaan penyiksaan tidak hanya terjadi pada tahun 2016, tetapi juga pada 21 Mei 2024 ketika Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar. Dalam insiden tersebut, Sudirman diduga dilempar batu dan disiram air panas oleh oknum penyidik. Dugaan penyiksaan terhadap Sudirman pertama kali terungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Dalam keterangannya, Titin menyebutkan bahwa Sudirman mengaku ditembak dengan peluru karet saat berada di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Luka yang diakibatkan oleh tembakan tersebut membuat Sudirman mengalami kesulitan duduk atau berbaring dalam waktu lama hingga kini.